Halo pejuang CPNS, dimanapun Anda berada. Pada video kali ini, aku mau ngajak kalian untuk membahas soal SKB CPNS PGSD 2020, Pedagogik dan Profesional, terbaru dan terupdate part 2. Selalu semangat dan jangan pantang menyerah. Semoga kita bisa menjadi ASN tahun ini. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video aku, sehingga video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Kontraktivisme. Untuk itu kita harus tahu makna dari masing-masing teori. 1. Teori behaviorisme adalah teori yang menghubungkan stimulus dan respon. 2. Teori humanistik adalah teori yang ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. 3. Teori sibernetik adalah teori yang berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi, atau belajar adalah pengolahan informasi. 4. Teori kontraktivisme adalah pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Jadi dari pernyataan di atas dapat kita lihat bahwa adanya hubungan antara rangsangan dan respon. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Behaviorisme. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Kontraktivisme. Karena di pembelajaran di atas ini siswa tersebut sendiri yang melakukan pembelajaran, yang mencoba-coba, dan juga siswa tersebut yang diharapkan mendapatkan kesimpulan dari pembelajaran sebelumnya, maka ini disebut sebagai teori kontraktivisme. Tentang pengertian teori sudah kita bahas di soal nomor 1. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Teori kontraktivisme. Peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Kontraktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Kita sudah mengetahui pengertian dari setiap teori berdasarkan penjelasan dari nomor 2. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat kita ketahui bahwa dari situasi guru yang memberikan motivator, kesadaran mengenai makna kehidupan, jadi sudah jelas bahwa ini termasuk ke dalam teori humanistik. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi kapanpun, dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. A. Sibernetik, B. Kontraktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Tadi sudah jelas ini merupakan teori sibernetik karena sejalan dengan berkembangnya kemajuan teknologi. Jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 5.
Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. KKM, D. SKL. Baiklah, kita lihat satu persatu. Silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema yang mencakup SK, KD, materi pokok, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan lain-lain. 2. RPP. Memuat tentang proses pembelajaran, tujuan pembelajaran, penilaian, dan lain-lain. 3. KKM. KKM itu adalah suatu nilai ambang batas yang harus dicapai oleh siswa dan biasanya berisi angka-angka. 4. SKL. SKL memuat tentang sikap dan pengetahuan yang harus dicapai dan dimiliki oleh siswa. Tujuannya adalah supaya kegiatan belajar ini lebih baik lagi ke depannya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. RPP karena menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan. Kita lanjut ke soal nomor 6. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Kita harus tahu komponen RPP yaitu identitas, KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi ajar, langkah-langkah pembelajaran, penilaian hasil belajar, media, alat, dan sumber pembelajaran. Di sini kita lihat jawabannya yang paling lengkap. Setelah kita perhatikan, jawaban yang paling lengkap itu yang A yang paling lengkap jawabannya, mencakup semua komponen RPP. Kita lanjut ke soal nomor 7. Tanaman lotus hidup di air. Ciri khusus yang dimiliki tanaman tersebut adalah A. Bunganya mengeluarkan bau busuk. B. Akarnya tunggang dan panjang. C. Daunnya lebar dan tipis. D. Batangnya berkayu. Kita lihat bunga yang mengeluarkan bau busuk itu adalah bunga bangkai. Akar tunggang dan panjang itu adalah tumbuhan dikotil. Contohnya pohon mangga. Batangnya berkayu adalah tumbuhan dikotil. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Daunnya lebar dan tipis. Kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan rantai makanan berikut. Pernyataan pertama, rumput dimakan oleh A. A dimakan oleh laba-laba. Laba-laba dimakan oleh burung pelatuk. Burung pelatuk dimakan oleh burung elang. Pernyataan kedua, fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh B. B dimakan oleh burung pelikan. Organisme A dan B yang tepat untuk melengkapi kedua rantai makanan tersebut adalah, jawabannya adalah belalang dan ikan besar. Kita cocokkan ke pernyataan pertama. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh laba-laba. Laba-laba dimakan oleh burung pelatuk. Burung pelatuk dimakan oleh burung elang. Pernyataan kedua, fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh burung
polikan. Jadi sudah jelas. Kita lanjut ke soal nomor 9. Sudut antara kutub utara jarum kompas dengan arah utara magnet disebut A. Inklinasi, B. Deklinasi, C. Kutub, D. Bumi. Kita harus tahu terlebih dahulu. Sudut deklinasi adalah sudut antara kutub utara jarum kompas dengan arah utara magnet. Sedangkan sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk antara ujung jarum kompas dengan arah horizontal permukaan bumi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Deklinasi. Yaitu sudut antara kutub utara jarum kompas dengan arah utara magnet. Kita lanjut ke soal nomor ke-10. Bunglon beradaptasi dengan cara A. Autotomi, B. Mimikri, C. Menggulungkan badan, D. Menegakkan sirip di punggung. Jadi, autotomi adalah memutuskan ekor ketika melindungi diri. Mimikri adalah mengubah warna tubuh dimanapun mereka berada. Sedangkan yang menggulungkan badan itu biasanya adalah terenggiling. Jadi, bunglon ini kan berubah warna dimanapun mereka berada. Jadi, jawaban yang tepat adalah mimikri. Jawabannya adalah B. Oke. Sekian dulu soal kita pada pembahasan kali ini. Kita lanjut di part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.